It's weekend, waktunya kita healing nih foodies. Anak-anak doing something fun, orang tuanya jajan-jajan deh. Foodies, ada wahana baru nih Foodies. Fauna Land. Wah, excited banget lihat. Antriannya 100 bahkan beribu-ribu orang Foodies. Aku penasaran banget. Kita intip langsung ya. Yuk. Yup, ada tempat healing baru di Cibubur nih foodies. Serunya dapet, ilmunya juga dapet. Hewan pertama ada sang raja kucing besar dan super eksotis, harimau putih nih foodies. Wah, Foodies. Hai, nyamperin Vincent. Kamu mau ngasih makan nggak? Mau ngasih makan nggak? Sini. Wah, takut sih. Sini. Kamu ngasih makan sini. Oh, 1, 2, 3. Wih, takut nggak? Takut nggak? Masuk? Oh, enggak. Total ada 20 jenis hewan yang ada di sini. Ada yang makan daging, buah-buahan, sayur-sayuran. Nah kalau foodies makan segalanya kan? Ini namanya meerkat Foodies. Kita langsung kasih makan nih. Gimana mas suaranya mas? Oh keren kayak ayam loh Foodies. Tuh Foodies. Wah dia langsung nyerbu Foodies tuh. Ya ampun, gemes banget. Foodies kalau makan jangan rebutan kayak begitu ya. Canda. Tahan dulu gemesnya nih foodies, masih ada si hewan super tinggi nih. Sebelum ngisi perut aku, kita ngisi perut jerapah dulu Foodies nih. Oh, panjang juga lidahnya Foodies. Kamu mau ngasih makan sini karena dia tinggi, jadi kamu harus digendong ya. Ini. Wah. Nih, ambil lagi. Ih, pinter Foodies dia Foodies. Setelah kita berinteraksi dengan banyak hewan dan ngasih makan hewan-hewan di sini, aku jadi rasanya lapar banget Foodies. Ini kita nyari makan nih Foodies. Ya. Foodies, tempat makan legend khas Betawi ini baru buka di Cibubur loh. So pasti yang wajib banget dicobain adalah gabus pucung dan gurame pecaknya nih. Dagingnya ternyata dia empuk lembut Foodies. Dia nggak, meskipun ini gede ikan gabusnya, tapi dia nggak alot ataupun nggak yang kenyal, teksturnya nggak terlalu kenyal, tapi ini lebih lembut Foodies tuh. Dia masih ada sedikit kenyal, cuma nggak begitu dominan kenyalnya, dia lebih empuk, terus dia nggak bau amis. Nah ini yang penting Foodies. Makan ikan gabus itu yang terpenting tuh nggak terlalu bau amisnya tuh nggak menyengat. Nah ini enak banget Foodies. Ikan gabus bisa matang sempurna karena direbus bersamaan dengan kuah hitam pekat yang bahan dasarnya dari pucung atau keluak Foodies. Bumbunya mendok banget Foodies. Aroma rempahnya juga kuat. Kita cobain langsung. Rasa dari keluaknya itu Foodies, dia kuat, terus juga gurih rempahnya juga terasa banget dan ada sensasi sedikit pedesnya nih. Persis seperti bumbu rawon, tapi tetap ada perbedaan dari bumbu rawonnya Foodies. Kalau rawon dia lebih dominan kental juga, nah kalau ini dia nggak terlalu kental. Ini mah makanan khas Betawi dominan segar, asam dan tetap berempah, termasuk ikon kuliner Betawi yang satu ini nih Foodies. Kuah pucung gabus itu lebih dominan asam-asam segar, berbeda dengan rawon yang kuat akan rempah ya dan juga kaldu dari dagingnya. Ini dia Foodies yang nggak kalah menarik Foodies nih. Aku pengen banget cobain gurame pecak.
Ini biasanya gurame pecak yang aku cobain dia bumbunya pakai bumbu-bumbu yang bening, terus pakai rempah-rempah kayak lengkuas, jahe dan lain-lain. Tapi ini pecak di sini dia lebih dominan pakai kacang tanah Budis. Makanya aku penasaran banget, kita cobain langsung. Ternyata ini seger Budis. Aku pikir karena bumbu merah seperti ini dia bakalan pedes banget, tapi ternyata enggak. Dia balance antara gurih, pedes, ternyata enggak dominan pedes, asin, dan ini tekstur dari ikan guramenya dia itu digoreng, jadi masih ada sensasi crunchy, garing juga di luar, tapi ternyata di dalam itu lembut Budis. Kalau pecak gurame, bumbunya 2 kali lipat lebih segar dari pucung gabus Foodies. Soalnya udah ditambahin perasan limau lagi. Nah, buat yang doyan pedas, fix pecak yang satu ini akan masuk top list kamu deh tuh Foodies. Tenang aja, pedasnya masih ramah kok di mulut. Ternyata Foodies, ini kenapa nggak lebih dominan pedas? Karena di sini tersamarkan oleh kacangnya. Kacangnya juga nggak terlalu lembut, jadi masih ada tekstur untuk dikunyahnya. Kedua menu ini benar-benar mengobati rasa kangen Foodies dengan masakan Betawi. Rasa otentik yang bikin tempat makan ini tuh umurnya panjang, udah 30 tahun lebih loh. Wow! Oh, aduh, makasih ya Mbak ya. Foodies pas banget Foodies. Lagi kepedesan kayak gini, es campurnya datang Foodies. Aku suka banget ini es campurnya. Karena aku tipikal orang yang nggak suka terlalu manis. Jelly, cincau, roti tawar, alpukat termasuk kuah susunya ini fix bikin pedas di mulut langsung bye. Ini baru makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, nyore di tempat hiburannya warga-wargi Cicalengka bisa sambil kulineran nih ya. Wah, kulineran apa aja nih Foodies? Yuk kita ceki-ceki. Masuk kuping kiri, keluar kita jalan-jalan Foodies. Nah, ini dia tempat jalan-jalan sore-sore bareng sama warga Cicalengka. Tepatnya di alun-alun Cicalengka. Ini banyak banget ada mainan sama Dede. Lagi main apa ini? Dia keruk-keruk pasir ya Foodies ya. Ini jadi flashback ke zaman aku. Kan aku tetap bocil ya. Kalau aku mah bocah vintage ya. Kalau mereka emang bocil beneran, seru gak? Seru. Makin sore ternyata alun-alun makin rame. Apalagi kalau bukan karena jajanan recehnya. Foodies, nah ini dia nih yang kita tuju. Laker, iya bener, kamu gak salah denger. Laker, bukan leker ya. Itu kan laker. Laker dan berobat, keker. Salah, ini adalah salah satu makanan yang menurut Tasya cukup unik yang ada di daerah sini. Foodies, kalau biasanya aci itu digoreng, digulung telur atau jadi bakso aci, nah di sini malah dijepit dong. Ini dia nih yang disebut lakar. Nanti caranya adonannya apa sih ya? Tepung tapioka, kalau bahasa Indonesia, bahasa Sundanya itu arti dari Dari aci, makanya namanya cipet, aci didempet. Ini jadi press aja. saya tinggal saya balik dibanting. Berat juga kan. Oh, voila. Dan ini teksturnya langsung begini ya. Dari satu adonan aci yang sama bisa disulap jadi 4 varian. Yes, ada lakar basah, lakar kering, lakar oven, dan lakar Chels. Ini harganya receh aja Foodies, semuanya 5 ribuan. Lakar yang baru diangkat dari cetakan itu disebut lakar basah dan teksturnya itu masih lentur banget. Biasanya dinikmati dengan sambal chili oil kayak begini nih Foodies. Lucu loh, dia kayak mochi gitu. Teksturnya lihat gak? Nyoy kenyal gitu. Oh, wih stretchy banget. Tuh ya, ini Tasya coba sobek deh. Oh, dia kalau yang kering nggak terlalu, tapi kalau yang basah nih yang kena si chili oilnya tuh dia lebih molor. Kita cobain deh. Cuy,
Rasanya mirip-mirip kayak cireng ya Foodies ya. Terus pedas mungkin karena ada si chili oilnya ya. Pedas gurih gitu dan ada wangi-wangi daun jeruk. Jadi selain cabai kayaknya chili oilnya ini ada daun jeruk nih kayaknya ya. Endulita barbana. Kelihatannya kayak makanan sederhana tapi rasanya itu nempel banget. Makanan simpel yang rasanya nempel di lidah. Semua adonan aci untuk lakar sudah berbumbu ya. Setiap lakar yang baru keluar dari cetakan itu harus langsung dibungkus untuk menjaga tekstur lenturnya. Nah, kalau telat bungkus bakalan jadi lakar kering deh tuh. Wah, dia garing ya Foodies. Tapi dibilang garing sekali juga enggak. Jadi kayak mirip-mirip kayak alot, tapi ya namanya tekstur aci kan memang kayak gitu bawaannya. Rasanya pun sama. Kan mirip simping. Kalau Foodies pengen yang lebih kriuk, berarti Foodies kudu pilih lakar oven nih. Lakar ini bisa langsung dinikmati atau ada juga yang dibumbui dengan chili oil. Kriuknya nggak pakai sound effect. Nah kalau ini bener, dia kayak kerupuk gitu Foodies. Tuh kan. Krauk. Ternyata kalau di oven dia agak-agak asin gitu ya. Lebih berasa gitu asinnya. Kalau tadi yang basah tuh lebih netral. Kalau ini dia lebih terasa, walaupun dia nggak asin-asin sekali ya, tapi ada hint asinnya sedikit. Nah, satu lagi di Foodies, lakar yang paling komplit namanya lakar Charles. Dalam satu kemasan udah dapet lakar kering, bumbu, pilus, dan juga somai goreng. Harganya sama kok, 5.000 aja. Bikinnya simple banget loh Foodies, lakar kering ditambahin bumbu dan juga air mendidih. Nah, setelah diaduk, baru deh itu ditambahin pilus, somai goreng, dan sambal. Aromanya malah kayak mie instan, Foodies bener-bener manggil-manggil. Kebayang nggak seberapa menggiurkannya ya? Kita coba dulu Foodies. Sesuai namanya. Lakar, langsung kerasa. Sedap pisan. Nah, ini teksturnya malah mirip-mirip kayak si lakar basah ya Foodies ya. Karena dia dikuahin kan. Kuahnya. Yang bikin nikmat kuahnya. Kuahnya mirip-mirip kayak kuah bakso gitu Foodies ya. Tapi pakai topping-topping lengkap, yaitu adalah si lakernya. Terus juga ada pilus-pilusan. Semua jajan yang Tasya icip tadi tuh Foodies bisa kamu cari di Lakar Khaira. Bukannya mulai dari jam 3 sore. Yuk diborong. Pasti makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Wih, si paling up to date sama kuliner viral, gas lah maju paling depan. Ada yang mengundang perhatian lagi nih di BKT Duren Sawit. Tuh, antriannya full banget sama foodies-foodies yang sabar menanti giliran tiba. Wah Foodies, sore-sore gini yang paling seru tuh apa sih kalau nggak nyemil yang asin-asin dan yang manis-manis. Hari ini aku lagi di BKT dan ini rame banget Foodies, antriannya tuh sampai belakang. Kita tanya-tanya yuk kakak-kakak yang ada di sini. Hai, udah lama belum antrinya? Udah lama. Ini pertama kali datang sini? Pertama kali. Penasaran gak sih kalian mau pesen apa? Saltbreadnya, coba saltbreadnya. Ya, saltbreadnya. Walah, ternyata ini pendatang baru roti kekinian itu loh Foodies. So pasti pada ngincar ini nih karena harganya pun ala kaki lima and ramah di kantong. Oke Foodies, aku udah siap nih, kita ambil si saltbreadnya. Selain harganya memikat, tampilan topping yang bervariasi tuh bikin kita hati-hati lapar mata nih. Saltbreadnya sendiri punya 6 varian, lalu 3 varian butter teoknya ini juga katanya recommended Foodies. Oke Foodies, langsung aja kita mau cobain yang belakangan ini lagi viral. Pistachio kunafa. Oh, ada coklat-coklatnya juga. Langsung aja kita cobain ya Foodies. Foodies, enak banget Foodies. Rasanya itu salty, ada crunchy luar dari salt breadnya itu. Dan ternyata ini tuh dalamnya ini nih. Bisa lihat ya.
Ini itu ada si isian kunafanya gitu foodies. Jadi ternyata bukan di atasnya doang, tapi ada isiannya juga. Enak banget foodies, berasa gurihnya, asinnya, dan ada manis-manis dari si coklat sausnya ini. Wih, topping hits yang satu ini tuh masih tetap lampu hijau ya di dunia dessert. Foodies nggak usah worry, di luar sana banyak yang harganya selangit. Cukup Rp20.000 aja dijamin udah kenyang sama salt bread yang punya topping melimpah ini. Kalau kita kan belakangan ini taunya yang pistachio kunafa gini tuh sama coklat biasanya dijadiin mochi atau cookies gitu kan. Kalau ini dipakein salt bread rasanya menarik banget foodies karena ada crunchy-nya dan ada salty gurih dicampur dengan rasa manis dari coklatnya. Nah, kalau yang ini itu namanya Dino Strawberry. Kayaknya namanya didapat karena ini bentuknya agak-agak kayak dinosaurus ya. Memang suka cocokologi ya Caca ini nih. Tapi kalau dilihat sekilas ya sih, stroberi yang lancip-lancip tuh mirip banget kayak duri di punggung Dino kan. Foodies, fresh strawberry-nya ini fresh banget rasanya. Wah, aku suka banget, seger. Ada rasa asem-asemnya dan si krimnya itu tipe krim yang light banget. Jadi nggak nempel, nggak lengket gitu. Enak banget foodies. Tuh, ada isiannya juga kopong ya, bisa kelihatan. Emang dalamnya ini kopong, terus pakai filling lagi. Salt bread yang bagus itu katanya kopong di tengahnya, berarti penggunaan butternya tuh pas foodies, bikin rotinya mengembang sempurna. Salty bread ini enak foodies, rasanya asam-asam seger, gurih. Ini menarik banget loh foodies, harus banget dicobain. Oke deh, abis yang manis kita beralih ke yang gurih-gurih. Wih. Wow. Next yang garlic cream cheese. Wow, foodies. Kayaknya ini yang paling favorit. Ini rasa garlicnya benar-benar nampol. Cream cheese-nya juga banyak, lumer. Rasanya savory banget foodies. Jadi kayak ada asin dari rotinya, asin dari cream cheese-nya, dan rasa garlicnya yang strong banget itu. Harum banget foodies. Varian savory-nya itu hanya ada 2 foodies, garlic cheese and smoked beef. Khusus garlic cheese ini gurihnya nggak nanggung loh, rasanya tuh kayak mirip Korean garlic cheese bread yang pernah viral juga tuh foodies. Berikutnya yang menarik banget nih dari bentuknya aja, si ini nih, butter talk. Dia ada 3 varian, ada yang original, keju, dan coklat. Tapi menurut aku yang menarik yang coklat nih. Dia gendut-gendut gitu ya. Dan kita mau coba cocolin ke krim susunya. Walaupun sama butter, jajanan Korea yang satu ini ternyata punya rasa yang dominan manis foodies. Cocok nih buat para foodies yang sweet tooth. Kombinasi antara mochi dan cookie, tapi bukan cookie yang kering gitu. Kayak cookie yang basah gitu. Teksturnya unik banget foodies. Dia soft, tapi ada chewy-nya juga, dan ada isian dalam coklatnya gitu yang masih sedikit lumer. Wah, fix lah, ini mah definisi worth the hype banget and worth the price. Walaupun stoknya ada ratusan, tapi foodies wajib gercep nih. Saking viralnya nggak sampai 2 jam udah ludes dong guys. Wah, kalau kayak begini mah buruan satset deh nih kita, cus. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja bisa scan QR yang ada di layar dan datang ke sini. Itu dia foodies, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Tunggu, coba lihat. Apa? Ada pelangi di bola matamu. Ini dia nih foodies, mie ayam pelangi Andelazis yang ngumpet dalam perumahan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Guten Appetit ini emang spesialis mie ayam rumahan. Jadi bumbunya tuh ngeracik sendiri, mie-nya juga bikin sendiri. Warna pelanginya itu diekstrak dari sayur-sayuran di foodies, bumbu dari buah bit, hijau dari bayam, dan juga orange dari wortel. Seporsi 25.000 udah dapat mie pelangi cantik, juga topping ayam kecap, sayur sama kerupuk pangsit, bisa nambah loh pakai bakso atau dimsum juga. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Cobain foodies ya.
Gurih banget ya Mas ya. Wah ini enak banget, Bo. Udah gitu mie-nya tuh kecil-kecil kayak keriting-keriting Iya. gitu. Mie-nya itu bentuknya lebih ke pipi foodies dan rebusnya juga pas. Jadi teksturnya tuh masih kenyalnya dapet. Tapi Mpok, ini udah Tingkat terselimuti sama kematangannya. perfect. Ini udah terselimuti sama minyak bumbunya, jadi gurih semua nih Mpok. Oh, terselimuti minyak bumbu. Kalau Mpok terselimuti apa? Serut tetangga. Pinjem. Minjem di jemurannya nyolong sih. Wih, gurihnya beneran best foodies. Mengandalkan perpaduan minyak bawang, kecap asin, dan juga kaldu jamur yang bikin rasanya manteliti. Nah, sambalnya nih agak lain foodies. Pakai sambal geprek dari cabai rawit merah dan juga bawang putih yang digoreng. Ih, ini bener bumbu apa? Sambal ayam gepreknya berasa bawang putih. Kan dia strong. Jadi udah mie ayamnya enak rasanya, bumbunya. Tambah lagi sambalnya yang berbumbu gitu, bukan kayak cabai doang. Cakep Mpok reviewnya ngalah-ngalahin food vlogger Mpok. Aja nih. Yang cuma mau cemil, cobain deh risol homemade-nya yang lagi viral nih foodies. Isiannya macam-macam. Ada raw good, carbonara, mac and cheese, sampai black pepper. All varian harganya 9.000 aja tuh per buah. Nah, foodies, aku dapet yang rogut. Kalau aku ini yang carbonara. Carbonara itu bukannya carbonara. Sayonara. Carbonara bukannya yang makan aja ya, Mpok. Lapar, Mpok. Nggak dapet. Nggak dapet. Nih, carbonara ini sekarang mah makanan pakai ala-ala carbonara. Saya dulu masih kemarin agak-agak susahan ya. Makan mie instan campur nasi, karbo ketemu karbo. Kenyang langsung bobo. Sekarang mak ini carbonaraan. Diisi makaroni sama apa? Habis kenyang bobo Sama juga dong. ayam. gitu. Iya. Yuk. Yuk. Cheers. Risol ini ya. Sekarang kreatif banget tuh risol diisi makaroni. Matangnya juga sempurna foodies. Digorengnya pas sampai golden brown. Isiannya juga creamy banget. Nah, aku suka nih garingnya, tekstur dari tepung rotinya foodies. Renyah banget. Ini makaroni biasanya saya Kenyang. kalau makaroni saya sop bakal Iya, enak. bener ya. Carbonara di sini terinspirasi dari pasta carbonara foodies. Nah, bedanya sausnya dibikin lebih kental supaya cocok buat jadi isian risol. Sementara raw good-nya itu isiannya adalah perpaduan daging ayam cincang dan sayuran yang dimasak dengan saus susu kental. Jadi nggak heran ya kalau sama-sama creamy gitu. Nah, kalian udah ngincer yang mana nih foodies? Cus lah, mampirin atuh, bukanya setiap hari kok dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Info lengkapnya langsung aja scan QR code ya yang ada di layar foodies. Makan receh, Menu receh, tapi rasa gak recehan. Kok dicampur sama mie ayam Nah, kok biar itu kenyang kan karbo ketemu karbo, kenyang langsung bobo. Iya, ntar kan kita masih mau jalan lagi, jangan bobo dulu. Bobo di mobil. Dagingnya ini dibilang tidak terlalu empuk, tapi bukan juga yang alot gitu, Bodis. Jadi memang in the middle. Jadi enak banget buat dikunyahnya, teksturnya sedap banget, lazis banget, Bodis. Yuhu, di sini foodies bisa seru-seruan main air di Lui Kunten di Sentul, Bogor. Kalau mau tahu detail lokasinya tinggal scan aja barcode di layar kamu foodies, oke? Foodies, ke Bogor gak bakal afdol kalau kalian gak mau ke sini. Sekarang aku lagi berada di Lui Kunten, ya. Jadi nanti kita akan seru-seruan di sini dan sambil cari kuliner yang enak di sini ya, Foodies. Oke, tetap dimakan aja menunya, tapi rasa gak recehan. Mereka
semangat healing ke sini karena tiketnya murca cuma 15.000 aja di hari Senin sampai hari Jumat. Kalau weekend 20.000 rupiah ya. Oh ya, khusus anak-anak cuma 10.000 rupiah loh foodies. Nah foodies, yang unik di sini boleh loh bawa nasi dan lauk sendiri. Iya, kalau mau cari tempat makan juga gampang, cukup bayar 50.000 aja udah bisa sewa saung selama 3 jam. Tapi kalau kalian malas nih tenteng rantang sana sini, tenang, ada warung Habibi yang punya banyak menu. Nih salah satunya nasi timbal ikan, isinya udah lengkap loh foodies. Ada nasi dengan lauk ikan nila, tahu, tempe, ikan asin, lalapan, sambal plus semangkuk sayur asam. Cakep kan? Wow, ikannya seger banget. Gak ada bau lumpurnya, benar-benar seger banget. Dicampur sama nasinya, nasi liwetnya ada teri-terinya, dan ini bikin enak. Dan ditambah sambalnya, rasa sambalnya luar biasa sih, seger banget. Manisnya pas, asinnya pas, pedasnya juga pas. Nilainya bisa digoreng atau dibakar ya. By the way, sambal merahnya ini emang bukan tipe sambal yang pedas nampol ya foodies. Masih aman lah buat kamu yang gak kuat pedas. Tapi kalau pedasnya diadu sama ikan asin, wah siap-siap boros nasi ya Bal. Aduh, emang ya. Ikan asin tuh bikin nambah nafsu makan beneran deh. Luar biasa. Ini pas banget sih. Satu porsi ini bener-bener pas. Bohong sih, luar biasa. Digarut tanpa sambal aja udah endulita. Wah, apalagi kalau dicocol pakai sambal kecap nih. Bikin lidah goyang manjalita deh. Nasinya dong, jangan ketinggalan atuh Bal. Oh ya, seporsi kambing bakar medium ini harganya Rp120.000 ya. Tapi tenang, bisa buat menu sharing kok. Selain makan berat, ada juga nih camilan dan minuman penunda lapar yang bisa kalian pesan di sini. Kalian langsung datang aja ke Lewi Kunten, tepatnya di Sentul Bogor ya. Lokasi lengkapnya kalian bisa scan barcode layar ya. Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Makan-makan, ayo cobain dong. Ayo mas, cobain mas. Antar lu meja ini. Yang mana? Yang mana? Antar lu meja itu. Ini aku antar. Bang, tapi saya bukan mau ngantar, saya mau pesan. Ya, nggak apa-apa. Duduk. Ya Allah, ya itulah foodies saya dari tadi memang repot nih. Ya karena memang dari tadi yang datang tuh nggak berhenti. Ada aja tuh, makanya ini repot banget dari tadi. Udahlah ya, daripada kita gangguin dia, mendingan kita duduk aja, cari tempat duduk kali ya. Ya udah, ya bang, ayo bang. Wih, valid nih ya jadi salah satu kedai sate matang paling sibuk seantero Medan Raya. Bocorannya sih lebih dari 3.000 tusuk sate ludes deh tuh tiap harinya foodies. Alamak, laris manis nih. Sate matang foodies. Oh my god foodies. Ini sate matang ya bukan berarti kalian bilang ya namanya sate ya pasti harus matang lah. Tapi matang ini sebenarnya nama daerah, salah satu daerah di Aceh. Ini sate matang, sate khas Matang berarti ya. Kelihatannya tidak berbumbu, tapi bagaimana dengan rasanya? Ayo kita coba.
Sebelum dibakar, potongan daging sate terlebih dahulu dimarinasi menggunakan rempah-rempah khas Aceh seperti diantaranya nih ada jintan, bunga lawang, kapulaga selama beberapa jam. Nah, proses marinasi ini tuh sukses banget bikin bumbu rempahnya terkunci hingga membuat daging terkaramelisasi secara sempurna. Cakep! So, gimana? Yang pasti pertama kali masuk, aroma smoky-nya langsung keluar. Yang kedua, kita berasa banget rasa manis gitu di ujung lidah gitu. Langsung keluar rasa manisnya. Udah gitu, tekstur dagingnya. Dagingnya ini dibilang tidak terlalu empuk, tapi bukan juga yang alot gitu, Budis. Jadi memang in the middle. Jadi enak banget buat dikunyahnya, teksturnya sedap banget, lazis banget, Budis. Jujur kalau ngerasain ini mirip-mirip sebenarnya sama sate Marangi. Cuman bedanya ada kondimen-kondimen lainnya ini. Gimana kalau kita cobain pakai kondimen-kondimen lainnya? Betul. Kalau pesen sate matang tuh jangan harap cuma sate doang loh ya yang landing. Paketannya tuh foodies sudah termasuk kuah sop atau yang kerap disebut soto. Kalau beruntung bisa banget loh pakai jalur PDKT kayak Ihsan nih buat dapetin bonus tulang-tulangannya juga. Blend banget, Budis. Memang masakan Nusantara itu nggak pernah failed ya, nggak pernah salah. Makan sate matang polosannya aja Zuzurli udah endul dan sedep kayak gimana gitu. Apalagi kena bumbu kacang dan juga kuah soto. Nasinya dong ya nggak? Jadi dikali 3 nggak sih itu kenikmatannya ya kan? Jadi memang benar-benar kuah sopnya ini sebenarnya light banget. Ya, kelihatannya warnanya tuh kan kayak kuning gitu ya. Kayak keruh gitu ya. Tapi sebenarnya ini light banget, Budis. Jadi tuh ringan, berbumbu, tapi nggak neko-neko. Definisi, lazis. Sate matang di sini tuh bisa dipilih ya foodies, mau kambing atau sapi, bagian lemak ataupun full of daging. Pokoknya tinggal request sesuai selera aja. Kalau gaji entetelan nyoynya dicemplungin ke kuah soto juga boleh. Apa sih yang enggak buat foodies makan receh? Ahai. Gimana? Masih belum puas? Bagian terbaiknya nih foodies, save the best for last. Yes, celap-celup pertulangan duniawinya ke dalam kuah soto, seruput kuah setulang-tulangnya langsung deh tuh. Wah, nikmat. Ya wis ya foodies, info lengkapnya langsung aja kamu kepoin deh tuh lewat scan QR code yang ada di layar. Cus! Nah, dan yang pasti Budis, kalau kalian mau dapat rekomendasi makanan receh tapi rasanya nggak recehan, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Dagingnya berasa banget, serius. Makanya nggak heran. Meskipun aku baru cobain yang halus, dagingnya benar-benar terasa di lidah. Foodies, warung ini judulnya Bakso Piko. Tapi tenang aja, Foodies nggak perlu keliling nyari abang baksonya kok, karena udah paten tuh mangkal di Pancoran Glodok, Jakarta Barat. Kalau Foodies ngisi waktu libur dengan belanja-belanja nih di kawasan Glodok, nah bisa banget deh kalian mampir ke warung bakso yang udah jualan selama 30 tahun ini. Wadidaw, ini benar-benar foodies ya, menggugah selera. Kayaknya dia masuk perut aku, assalamualaikum nggak mau waalaikumsalam nih dia. Mau tetap aja ya kan, mau tetap stay, tuh ya kan, nih. Di sini simple, cuman bakso urat dan bakso halus dengan ukuran kecil-kecil kayak begini nih foodies. Tapi jangan salah ya, baksonya itu berdaging loh. Iya, karena meskipun mungil-mungil, 80% isiannya itu full daging sapi. Mantap.
Dagingnya berasa banget, serius. Makanya nggak heran. Meskipun aku baru cobain yang halus, dagingnya benar-benar terasa di lidah. Jadi nggak kaleng-kaleng resepnya ya. Sama ini, pedasnya nampol. Aku makan setengah dan terlihat dagingnya itu benar-benar padat banget, uratnya padat banget. Tapi meskipun dia pedas ya, kayak aku tuh pengen lagi dan pengen lagi gitu pedis. Kita campur, dia ada bentuk yang gepeng juga, ada yang bulat, kemudian ada yang urat. Jadi tiga-tiganya nih, lihat. Tiga-tiganya aku langsung cobain. Sesuai namanya ya foodies, dulu bakso ini dijual dengan cara dipikul dan keliling di kawasan Jakarta Barat. Nah meskipun udah menetap nih, nama bakso pikulnya mah masih dipakai tuh foodies, karena udah terlanjur nempel dan menjadi ciri khasnya gitu. Sesuai urutan, jadi kau boleh pilih top satunya yang urat, top 2-nya ini yang bulat, kemudian yang ketiganya nih si yang gepeng. Tapi jujur, dicampur sama kecap itu lebih balance rasanya. Jadi kayak yang tadi sudah enak, makin enak. Ini pada datang, halo mas, dari mana nih datangnya nih? Oh dari Bekasi tuh ya kan, dari Bekasi jajan ke Pancoran Glodok. Emang langganan di sini? Oh dari dulu tuh udah beli di sini, dia tuh kangen gitu ya bu? Enggak, biasa kan tinggalnya dulu kan di ini. Oh, Taman Sari sini, dekat sini? Oh oke, wow. Tuh lihat foodies ya, jadi pelanggannya dari Bekasi tuh langsung datang ke sini. Kalau udah pelanggan lama mah, dari Bekasi pun dikejar juga ya foodies. Ratingnya 10 dari 10 ini mah, paten abis. Untuk harganya masih masuk di kantong kok, mulai dari 20 ribuan aja kamu udah kenyang nikmat. Harga tergantung porsi dan varian yang kamu pilih ya foodies. Gaskanlah kalau gitu, cus yang mau mampir nih. Jadwal bukanya setiap hari dari jam 9 pagi hingga jam setengah 6 sore. Makan receh menu receh tapi rasa gak recehan. Lanjut lagi. Nih,